Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi mari kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, karunia, taufik dan hidayah serta inayahnya, sehingga sampai pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kekuatan, kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki, menggerakkan anggota tubuh kita datang menyambut seruan ataupun panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan hal ini, nikmat ini terus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada diri kita hingga kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan tetap beriman dan beramal soleh, membawa bekal yang sempurna sehingga selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlepas mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dan juga panutan seluruh umat manusia yang menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk seluruh alam. Artinya manakala kita mengikuti menapaktilasi kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah akan tercurah dalam kehidupan kita, baik di dunia dan juga tentunya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, taufik dan hidayah sehingga bisa menyempurnakan kehidupan kita mengikuti panutan kita, yaitu tata cara kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pengajian kita di malam hari ini, mari terlebih dahulu kita bacakan suratul Fatihah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarga, sahabat, dan juga para tabi'in dan seluruh pengikutnya, terkhusus kepada para masyayikh, para guru-guru kita, dan juga pada pengarang kitab yang akan kita pelajari, yaitu Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Harapannya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada diri kita untuk paham akan ilmu yang akan kita pelajari atau yang sudah kita pelajari, sehingga kita bisa mengamalkannya dan juga bisa menyampaikannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hikmah yang ke-22. Di pertemuan sebelumnya di hikmah yang ke-21, Imam Athaillah Sakandari beliau menerangkan kepada diri kita agar ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memperhatikan juga adab-adabnya kepada Allah. Karena ketika kita ini berdoa kepada Allah dengan tidak memperhatikan adab-adab dalam berdoa, maka nanti hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita akan kecewa, kemudian akhirnya marah kepada Allah, sehingga hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita malah justru jadi jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetapi ketika kita berdoa kepada Allah dengan memperhatikan adabnya, yaitu kita berdoa dengan niatan dalam hati, bukan untuk menagih apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala bagi kepada diri kita, tetapkan kepada diri kita, tetapi kita berdoa semata-mata niatnya adalah untuk beribadah. Artinya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berdoa. Dengan sebab perintah Allah kepada kita agar kita berdoa kepada Allah, lantaran itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatan dalam hati, perasaan bahwasanya saya berdoa kepada Allah ini karena ingin menunjukkan kelemahan diri saya, merasa diri ini tidak bisa apa-apa kecuali dengan bantuan Allah, tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Maka doa yang disertai dengan adab-adab seperti ini akan mendatangkan kebaikan untuk orang yang berdoa. Tapi kalau doanya tidak disertai dengan adab-adab seperti ini kepada Allah, maka doanya ini justru malah akan mendatangkan keburukan kepada orang yang berdoa tersebut. Baik Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kepada hikmah yang berikutnya, masih tentang seputar daripada adab-adab orang yang ingin ma'rifat kepada Allah, adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ke-22, Imam Ibnu Athaillah Sakandari beliau mengatakan, ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tidaklah satu hembusan nafas yang kau hembuskan, yang kau keluarkan, kecuali padanya terdapat takdir ataupun qadar Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada dirimu. Tidaklah satu hembusan nafas yang kau hembuskan kecuali padanya terdapat qadar, terdapat keputusan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada dirimu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hikmah ini kita diminta untuk menilai dari satu hal yang terkadang kita luput untuk mensyukuri hal tersebut, yaitu hembusan nafas. Hembusan nafas. Kata Imam Athaillah, satu hembusan nafas yang keluar, yang kita hembuskan, tidaklah pada hembusan nafas itu kecuali berbarengan dengan hembusan nafas itu terdapat ketentuan Allah, terdapat takdir Allah yang berlaku kepada diri kita. Oleh karenanya hembusan nafas ini kita pahami terlebih dahulu adalah merupakan sebuah nikmat, sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan?
Bahkan kita bisa menghembuskan nafas, kita bisa bernafas adalah satu nikmat yang sangat besar. Satu nikmat yang sangat besar. Kita sudah diberikan contoh secara real, secara nyata dalam 2 tahun terakhir ini betapa berharganya nafas kita, Pak. Ya kan? Betapa berharganya nafas kita. Padahal sebelumnya, puluhan tahun sebelumnya, sudah seringkali Allah Subhanahu wa taala contohkan kepada kita, dihadapkannya kita dengan keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwasanya bisa bernafas adalah satu nikmat yang sangat besar. Namun terkadang kita tidak terlalu memperhatikan. Tapi 2 tahun belakangan ini, ketika Allah Subhanahu wa taala munculkan virus COVID-19 yang mana ciri-ciri ataupun penderitanya ini menderita gangguan nafas, Pak. Gangguan nafas. Padahal penyakit masalah gangguan nafas sebelum COVID-19 juga sudah berlaku sebelumnya. Orang yang sakit paru-paru, asma dan sebagainya, ya kan? Orang yang membutuhkan oksigen, ya kan? Ini sudah berlaku sebelumnya. Tetapi mungkin karena sebelum-sebelumnya kita kurang terlalu memperhatikan, namun ketika datangnya wabah ini, kita mulai lebih memfokuskan ke arah sana, sehingga orang-orang yang tidak terkena, tidak terjangkit dengan wabah ataupun virus tersebut, ini rasa alhamdulillah, syukurnya itu lebih besar, Pak, lebih banyak insyaallah. Seperti itu. Atau orang-orang yang pernah terjangkit sehingga merasakan kesulitan dalam bernapasnya, itu pun ketika Allah SWT berikan kesembuhan, dia akan ada rasa syukur dan mendapati bahwasanya bernapas ini adalah satu nikmat yang sangat besar bagi diri kita. Dalam 2 tahun terakhir ini kita lihat sendiri orang lari ke sana lari ke sini nyari oksigen, Pak. Ya kan, berebutan ngantri sana ngantri sini untuk mendapatkan oksigen. Kalau kita nih mau mengambil pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, ketika belum datangnya wabah, belum datangnya musibah ini, kita bernafas dengan santai, dengan nyaman, dengan enak. Di mana saja kita berada, insya Allah kita bisa bernafas. Karena Allah Subhanahu wa taala paham kebutuhan manusia terhadap oksigen, terhadap bernafas ini, kebutuhannya adalah kebutuhan yang lebih penting, yang lebih dibutuhkan bahkan dibandingkan dengan kebutuhan manusia terhadap air. Kita ketahui dunia ini, Pak, sebagian besar adalah air. Sebagian besar adalah air. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan oksigen, dengan udara, maka jumlahnya lebih banyak udara, oksigen. Karena kita ada satu tempat yang mungkin nggak menemukan air, tapi tetap menemukan oksigen. Karena kebutuhan manusia terhadap oksigen ataupun terhadap nafas ini lebih besar daripada kebutuhan manusia terhadap air, sehingga Allah Subhanahu wa taala sediakan udara ini ataupun oksigen ini lebih banyak. Maka ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu hembusan nafas yang kita hembuskan di situ terdapat ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita semua ini sudah ditaker sama Allah. Sudah ditaker sama Allah. Setiap masing-masing orang ini berapa kali hembusan nafasnya selama di dunia, ya kan? Setiap orang ini hembusannya ditaker sama Allah. Berapa hembusan nafasnya selama hidup di dunia. Saya, bapak-bapak sekalian, semua ada takarannya. Nah, kalau sudah takaran ini sudah habis, takaran hembusan nafas, jatahnya hembusan nafas ini sudah habis, maka itu adalah merupakan tanda dia akan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam dunia kepada alam akhirat. Artinya kita akan meninggal dunia ketika jatah bernafas kita habis. Makanya kadang kalau ada orang meninggal dunia,
dikatakan hembusan nafas terakhirnya kan. Pada hembusan nafas terakhirnya apa yang dia lakukan. Hembusan nafas ini sudah ditakar sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ditakar sama Allah, dan setiap hembusan itu akan ada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya secara tidak langsung setiap hembusan nafas kita adalah waktu di mana kita semakin mendekat ke arah kematian. Semakin mendekat ke arah kematian. Satu hembusan nafas kita berarti satu waktu yang digunakan untuk menghembuskan nafas tadi, untuk bernafas tadi, itu adalah waktu di mana kita sudah mengambil jatah nafas kita, jatah waktu kita. Kita berjalan terus ke arah kematian, Pak. Kita sampai berjalan ke arah kematian. Oleh karenanya, diri Nabi melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hikmah ini, ya kan, dalam hikmah ini Imam Athaillah As-Sakandari beliau ingin menunjukkan bahwa waktu yang sangat sebentar saja, ya kan, waktu yang sangat sebentar saja, hanya sekadar hembusan nafas saja, itu akan sangat bernilai sekali buat kita. Itu akan sangat bernilai sekali buat diri kita, bernilai untuk kebaikan dan kehidupan kita. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda bahwasanya orang-orang yang nanti akan masuk surga, mereka pun akan menyesal. Apa yang mereka sesali, udah masuk surga masih menyesal. Yang mereka sesali adalah adanya satu waktu yang mereka tidak gunakan untuk ketaatan kepada Allah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka sesali nanti. Orang-orang yang menjadi penghuni surga akan menyesali ini. Satu waktu, satu hembusan nafas ini, Pak, ini bisa kita gunakan untuk satu subhanallah, atau mungkin bahkan lebih. Makanya dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berusaha suluk, ya kan, ataupun ahli tasawuf, ini mereka ini zikirannya, wiridannya kadang sampai ribuan, sampai puluhan ribu. Ini targetnya apa, Pak? Targetnya supaya ketika dia setiap hembusan nafas yang dihembuskan ini tidak lepas dari berzikir kepada Allah, tidak lepas dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hembusannya, sehingga tidak ada sedikit pun waktu yang tersia-siakan. Tidak ada sedikit pun waktu yang tersia-siakan, lalai dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi setiap hembusan nafas kita, hembusan nafas orang ini bisa jadi hitungan amal buat setiap orang. Setiap hembusan nafas bisa jadi hitungan amal. Boleh jadi hitungan amal itu adalah hitungan amal kebaikan, tapi boleh jadi hitungan amal itu amal keburukan. Karena setiap kali seorang ini menghembuskan nafas, itu pasti akan dibarengi dengan pekerjaan yang lain. Jadi bernapas ini kayaknya sudah otomatis, ya kan? Nggak perlu kita atur-atur lagi. Ini waktunya saya menghirup, waktunya saya mengeluarkan, tidak. Bahkan ketika kita tidur saja kita nggak atur itu hembusan nafas kita, tapi tetap berjalan. Ketika memang masih ada hitungannya, tetap berjalan hembusan nafas. Padahal kita sedang tidur. Apalagi ketika kita sedang beraktivitas, maka hembusan nafas terus selalu mengiringi kehidupan kita. Selagi kita masih hidup,
selagi jiwa kita masih ada di raga kita, maka hembusan nafas akan terus mengiringi aktivitas kita. Makanya setiap hembusan nafas itu akan mengandung hitungan amal. Hitungan amal. Kadang orang-orang yang sambil bernapas, amal yang dia kerjakan adalah amal kebaikan, amal ketaatan. Amal ketaatan, maka berarti hembusan nafasnya dia ini menjadi hitungan tambahan amal kebaikan buat orang tersebut. Ada juga sebaliknya, ya kan, setiap hembusan nafasnya dia dibarengi dengan amal keburukan, ya otomatis hembusan nafas yang dia hembuskan, yang dia keluarkan, itu akan menjadi hitungan amal-amal keburukan yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada catatan amalnya. Seperti itu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap hembusan nafas ini, nah ini bagaimana setiap orang, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala ini harus menunaikan hak-hak Allah. Harus menunaikan hak-hak Allah. Setiap hembusan nafas, Pak. Jadi setiap hembusan nafas kita ini ada hak Allah. Ada hak Allah. Kenapa? Karena dalam setiap hembusan nafas tadi ada takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kejadian, ada keadaan, ada kondisi, ada situasi yang terjadi dalam setiap hembusan nafas kita. Dan setiap hembusan nafas kita. Maka hak yang perlu kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Misal, ketika kita bernafas, kita menghembuskan nafas, kemudian pastikan ada satu takdir Allah yang terjadi. Pada saat itu kita sedang berada dalam ketaatan kepada Allah. Misalkan seperti sekarang ini, kan kita duduk dalam majelis taklim ini sambil bernafas, Pak ya. Sambil bernafas, tetap bernafas. Kita dalam keadaan bernafas, kemudian disertai dengan kondisi, dengan keadaan, dengan situasi kita sedang duduk dalam majelis taklim. Yang insya Allah ini adalah satu kondisi ketaatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk diri kita. Maka berarti kondisi yang sekarang ini kita ada tuntutan untuk menunaikan hak Allah di dalamnya. Ada tuntutan untuk kita ini menunaikan hak Allah. Apa itu hak Allah Subhanahu wa taala? Hak Allah Subhanahu wa taala dalam situasi, dalam keadaan ketaatannya seorang hamba, bagi hamba hak Allah adalah untuk meyakini dalam hati ini adalah anugerah dari Allah. Ini adalah anugerah dari Allah. Ini hak dalam hembusan nafas kita kepada Allah yang perlu kita tunaikan. Artinya ada ketika seorang ini dia berada dalam satu ketaatan, dalam kondisi ketaatan, tetapi dia tidak tunaikan hak Allah. Artinya apa? Dia berada dalam ketaatan tapi dia tidak meyakini dalam hatinya bahwasanya ketaatan yang sedang dia jalankan adalah merupakan anugerah dari Allah, merupakan pemberian dari Allah, merupakan hidayah dari Allah. Maka berarti dalam hembusan nafasnya ada takdir kejadian, ada keputusan Allah, tapi dia tidak tunaikan hak Allah di dalamnya. Ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Terkadang juga dalam hembusan nafas seseorang ada keputusan ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa? Satu kejadian di mana saat itu dia sedang bermaksiat kepada Allah. Sedang bermaksiat kepada Allah. Maka dalam keadaan seperti itu pun dia tertuntut untuk menunaikan hak Allah pada kejadian itu, pada kondisi itu, pada keadaan tersebut. Dia tertuntut untuk menunaikan hak Allah. Apa hak Allah Subhanahu wa taala?
dalam kondisi seorang ini bermaksiat, hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah dia bertaubat kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah. Sehingga ketika seorang ini dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia masih dalam keadaan bernafas yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah atas maksiatnya, berarti sudah dia melanggar perintah Allah dan dia tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala pada keadaan itu. Yaitu apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala ini untuk hamba-hambanya yang bermaksiat, nunggu hambanya ini mau beristighfar kepada Allah, mau bertobat kepada Allah, masih ditunggu, Pak. Masih ditunggu sama Allah Subhanahu wa taala. Masih ditunggu sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai batas terakhir penantian Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang bermaksiat sampai nafas dia ada di tenggorokan. Nyawa sudah ada di tenggorokan. Ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, ya kan, sudah sakaratul maut, maka sudah tutuplah pada saat itu pintu taubat dan istighfar dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dalam keadaan secara umum, yaitu sampai pada saat sebelum matahari terbit dari arah barat. Itu, Pak. Saking baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, diberinya kesempatan kita untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Allah Subhanahu wa taala terkadang juga, ya kan, terkadang seorang berada dalam satu keadaan ketika dia mendapatkan nikmat Allah, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ juga dia dituntut ada hak Allah yang harus dia tunaikan. Ada hak Allah yang harus dia tunaikan. Apa hak Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ketika seorang ini mendapatkan nikmat, hak Allah Subhanahu wa taala adalah mensyukurinya. Hak untuk Allah adalah mensyukurinya. Maka ketika seorang ini mendapatkan nikmat kemudian dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Atau sebaliknya, hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang di dalam satu keadaan dia dalam keadaan tertimpa musibah, tertimpa bencana, mara bahaya dan lain sebagainya, maka hak yang Allah Subhanahu wa taala tuntut kepada dirinya adalah agar seorang tersebut dia bersabar menghadapi keadaan itu, menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksudnya hadirin Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hembusan nafas yang keluar dari kita, yang kita hembuskan, ada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam takdir itu, dalam ketentuan itu kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam secara garis besarnya, Pak, dalam secara garis besarnya adalah kita ridha bil qada, ridha dengan keputusan Allah, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, hadirin Allah Subhanahu wa taala? Apapun yang datang kepada diri kita, kejadian apa yang datang kepada diri kita, maka kita terima, ya kan? Kita terima dengan lapang dada, dengan hati terbuka, bahwasanya dengan keyakinan ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan-keadaan yang berbagai macam, beraneka ragam tadi, cara menyikapinya gimana ya? Tadi itu tadi. Cara menyikapinya tadi itu. Kalau keadaan itu adalah berupa ketaatan, maka sikapi dengan meyakini bahwasanya ini adalah anugerah dari Allah. Bukan karena kita kita dapat punya kesempatan, ya kan? Bukan karena kita memang punya keluangan waktu, bukan karena memang kita ini keturunan orang-orang yang taat, bukan, Pak. Tapi yakini dalam hati bahwasanya kita bisa menjadi orang taat, melaksanakan satu ketaatan saja itu karena Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga pada Allah tidak ada perasaan yang menandingi anugerah Allah Subhanahu wa taala. Perasaan bahwasanya saya mampu taat ya karena saya memang dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Kalau sakit saya nggak bisa taat. Siapa bilang, Pak? Ya kan? Siapa yang bilang? Itu kan kita yang bilang saja. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memang memberikan petunjuk kepada seseorang, dalam keadaan sehatkah dia, dalam keadaan sakitkah dia, dalam keadaan susahkah dia, dalam keadaan senangkah dia akan bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadirin Allah Subhanahu wa taala sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang yang berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka atas apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka berupa ahwal, berupa keadaan-keadaan, maka mereka menyikapinya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada mereka. Mereka sikapi dengan keadaan seperti itu. Ketika kita ini pas, ya kan, ketika kita pas menyikapi keadaan yang terjadi, ya kan, keadaan yang datang, kita sikapi dengan sikap yang pas seperti apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, maka lahirlah dari sikap itu kebaikan-kebaikan yang akan menjadi hitungan catatan amal kebaikan kepada diri kita. Tapi sebaliknya, kalau sikap yang kita lakukan terhadap keadaan-keadaan yang datang kepada diri kita, ya kan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada diri kita, kita sikapi dengan sikap yang tidak pas dengan ketentuan Allah, tidak pas dengan resep-resep yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka yang akan terjadi adalah keburukan-keburukan. Yang lahir adalah keburukan-keburukan. Demikian. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah artinya dalam hikmah ini kita diberitahu oleh Imam Athaillah tentang pentingnya memanfaatkan setiap momen sekecil apapun, ya kan, seringan apapun, bagaimana momen itu kita hargai sebagai suatu modal besar kita untuk meraih kemanfaat yang begitu banyak, kebaikan yang begitu banyak dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kondisi apapun manusia tidak akan selamanya, Pak, dalam keadaan senang, tidak akan selamanya dalam keadaan susah, tidak akan selamanya dalam keadaan taat, tidak akan selamanya dalam keadaan maksiat, ya kan? Karena tidak ada yang mengetahui, ya kan? Semua itu tidak ada yang mengetahui. Kita sendiri tidak akan mengetahui kondisi kita selepasnya, ya kan? Di hembusan nafas yang pertama kita berada dalam ketaatan, kita nggak akan mengetahui pada hembusan nafas yang berikutnya apakah kita masih dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Begitu juga di hembusan pertama kita dalam keadaan maksiat kepada Allah, kita nggak tahu apakah di hembusan nafas yang berikutnya kita masih dalam keadaan maksiat atau sudah berganti keadaan dalam keadaan taat. Atau hadirin Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita tidak bisa memastikan di hembusan pertama nafas kita ini kita berada dalam satu keadaan, apakah kita masih bisa menghembuskan nafas yang berikutnya. Ini kita tidak ada yang tahu, ya? Tidak ada yang tahu. Artinya apa nih, Allah Subhanahu wa taala ini juga mengingat buat diri kita sebagaimana hikmah yang sebelumnya, yaitu jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Jangan pernah menunda-nunda amal soleh. Ada kesempatan kita untuk bisa menggapai satu amal soleh, amal ketaatan, laksanakan langsung. Jangan nunggu entar-entar. Karena itu dia tadi, kita tidak bisa memastikan hembusan nafas kita yang berikutnya ini apakah kita bisa hembuskan atau sudah tertutup, sudah terhenti. Ketika kita menangguhkan kesempatan untuk berbuat amal kebaikan, berarti kita sudah menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan pada momen tersebut, ya kan? Karena sesuatu yang terlewat dari waktumu itu tidak akan pernah kembali selama-lamanya.
Ma fata min waqtika la ya'udu abada. Tapi wa ma hasala fihi la iwadha lahu. Sesuatu yang terluput, yang terlepas, yang terlewat dari waktumu, maka tidak akan pernah kembali selamanya. Satu detik yang sudah lewat tidak akan pernah kembali kepada diri kita. Satu detik yang terlewat tidak akan pernah balik lagi kepada diri kita. Tetapi apa yang kita hasilkan dari waktu yang kita miliki, maka itu tidak ternilai harganya. Tidak ternilai harganya. Satu waktu. Makanya itu dia, tidak heran ketika orang-orang penghuni surga, ya kan, ketika nanti di surga mereka akan menyesal, dan penyesalannya hanya karena satu saat, ya kan, satu waktu yang mereka lewatkan tanpa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya hadirin Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bernafas, mari gunakan kesempatan itu untuk meraih kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Tempatkan, berusaha bagaimana kita memposisikan diri kita ini untuk berada pada keadaan-keadaan terbaik dalam kehidupan kita. Tentunya keadaan terbaik itu yang berhubungan dengan kehidupan akhirat kita. Kurang lebih demikian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh? Iya, sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Iya. Namun dalam kenyataannya Pak Ustaz, di dunia ini negara-negara yang justru mayoritas banyak orang Islam, ya, negaranya kotor. Banyak negara yang banyak orang Muslim. Yang kedua, masalah pribadi, sangat penting kita setiap menghirup nafas itu harus bersyukur. Yeah. Tetapi prakteknya kan umat Muslim termasuk Pak Ustaz dan lain sebagainya malah merokok. Tidak bersyukur. Mohon maaf ini, mohon maaf bagi orang. Ya, Haji. Iya, ya artinya di situ kita mainkan sikap kita, Pak. Artinya kenapa ketika di satu tempat yang penduduknya banyaknya mayoritas muslim, justru malah udaranya nggak bersih, kotor, ya kan? Nah, makanya itu sikap kita. Itu sikap kita sebagai seorang muslim, bagaimana menyikapi keadaan itu. Kita masing-masing kita sikapi. Pertama, boleh kita sikapi dengan walaupun kotor, alhamdulillah masih bisa bernafas, ya kan? Walaupun kotor, masih bisa bernafas. Ya, karena kita kan nggak itu tadi, napas sendiri kita nggak bisa kontrol, Pak. Ya kan, napas sendiri kita nggak bisa kontrol, mana kita pilih udara yang bagus, mana pilih udara yang jelek nggak kita hirup, kan kita nggak bisa kontrol, ya kan. Artinya dengan kita masih bisa bernafas, alhamdulillah kita masih mensyukuri. Toh kalaupun ternyata ya kan udaranya di Indonesia ataupun di negara-negara yang banyak mayoritas muslimnya kotor, ya berarti kita harus bersabar dengan keadaan itu dan kita perbaiki kembali amalan kita, ya kan? Kita perbaiki kembali amalan kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya satu negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah SWT akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi keberkahan ini bukan berarti dengan harta yang melimpah dan sebagainya. Boleh jadi dengan Allah Subhanahu wa taala bersihkan udara-udara yang kotor di negeri itu karena sebab ketakwaan yang mereka tingkatkan, keimanan yang mereka sempurnakan. Kemudian sebab daripada itu Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dengan udara dibersihkan. Atau ya kan udara yang kotor itu kan enggak semuanya kotor, ada yang bersihnya sedikit, tapi udara yang bersihnya itu masih
cukup untuk mengcover daripada orang-orang yang ada, orang-orang muslim yang ada di situ, untuk mendapatkan manfaat kebaikan dari udara-udara yang bersih itu. Seperti itu. Nah, buktinya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hembusan nafas. Kalau mengenai masalah rokok ini, tanya sama yang perokok. Tanya sama yang perokok. Artinya hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita di sini ya kan, dalam hikmah ini kita diminta untuk menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan merokok itu adalah merupakan hal yang buruk, ya kan, berarti kita apa sikapnya? Bertobat kepada Allah. Ya, bertobat dengan Allah. Kalau ternyata merokok itu ada manfaatnya, nah, ya syukuri manfaatnya, ya kan? Atau hanya sekedar kebiasaan, yaitu hanya sekedar kebiasaan berarti. Nah, artinya kita perlu menyikapi daripada setiap keadaan itu kepada diri kita dengan sikap yang terbaik, yang pas dengan racikan ataupun tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tadi Pak Yunus, gimana? Masih ada waktu? 4 menit tuh katanya, kata Pak Yunus masih ada 4 menit. Belajar memahami dan bersyukur. Kita melihat dari kasus orang yang kena COVID dan jauh-jauh. Di satu sisi, apakah mereka yang maaf, yang selamat atau yang lewat? Berarti mereka belajar dari ketaatan dan bersyukur. Apakah itu baru alam enggak? Gimana? Kita melihat dari si A karena COVID, dia selamat, dia lewat. Apakah ini belajar dari bersyukurnya dia, ketaatan dia, atau dia apa istilahnya? Ya gitulah. Iya. Artinya ketika ada orang terjangkit COVID, kemudian ada yang selamat, ada yang enggak selamat gitu ya. Apakah yang selamat karena dia bersyukur gitu, atau yang enggak selamat karena dia? Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan adalah ketentuan Allah. Ya kan, ketentuan Allah. Kemudian sakit ini tidak selamanya buruk, Pak. Ini mindset yang sekarang kita kan, orang yang terkena penyakit ini adalah orang yang buruk, orang yang salah, orang yang banyak dosa, yang enggak selamanya seperti itu. Karena orang-orang alim juga sakit, orang-orang yang soleh juga sakit, ya kan, para kiai juga sakit, habaib juga sakit, kan gitu. Jadi enggak selamanya timbangan kesulitan itu adalah merupakan sebab keburukan, bukan. Tidak bisa kita boleh jadi musibah ini adalah sebagai pengangkat derajat kepada orang. Jadi tinggal kita lihat siapa yang tertimpa, orang yang soleh, dia tertimpa musibah, maka Allah SWT ingin mengangkat derajatnya. Kalau orang yang kurang soleh misalkan ditimpa musibah, ditimpa satu penyakit, kesulitan dan sebagainya, boleh jadi Allah mau mengingatkan kepada dia supaya dia ini kembali kepada Allah, gitu. Seperti itu. Jadi nggak bisa selamanya mengatakan penyakit ini adalah azab, tidak bisa dikatakan seperti itu, ataupun penyakit ini adalah sebuah sebab daripada kemaksiatan. Karena ada dalam sebuah mafhum hadis, ada satu dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada dirinya. Berarti kan sakit itu bukan azab, tapi justru malah kafarat. Ya kan? Malah kafarat, pembersih, ya kan? Bisa jadi seperti itu. Nah, terlepas yang sehat, yang mati karena sebab sakit, COVID dan sebagainya, ini tidak ada hubungannya dengan itu semua. Memang sudah takdirnya dia, ya kan, sudah ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yang satu belum meninggal, walaupun terkena penyakit nggak akan meninggal karena memang takdirnya belum waktunya meninggal. Yang satu meninggal, ya walaupun dia nggak kena COVID pun kalau memang sudah waktunya meninggal kan seperti itu kan. Karena buktinya yang nggak sakit COVID juga ada yang meninggal, ya kan, yang sakit COVID juga ada yang sembuh. Artinya tidak bisa kita jadikan itu sebagai satu timbangan ketaatan ataupun keburukan seseorang. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya?
Saya kira cukup demikian. Baik dan benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salahnya, keluputannya adalah merupakan kebodohan dan kelemahan kami. Untuk sempurna majelis, mari sama-sama kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.